Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa 6 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji manasik umrah, tata cara berumrah dan juga berziarah ke kota Madinah bersama PT Nuruha Umrah dan Hajj. Pada hari ini, hari Selasa 6 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Nuruha untuk haji dan umrah yang berangkat insyaallah ta'ala untuk menziarahi kota Madinah dan berumrah di kota Mekah, mulai perjalanan tanggal hari Rabu 7 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 20 Desember 2023. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas beberapa poin dan kajian-kajian yang kita lakukan. Ini adalah yang pertama. InsyaAllah ta'ala nanti selama perjalanan ke dua kota suci tersebut, kota Madinah An-Nabawiyah dan kota Mekah Al-Mukarramah, akan ada beberapa kajian-kajian Islam ilmiah, sehingga kita melaksanakan perjalanan suci yang disyariatkan dalam agama Islam, sembari juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat insyaallah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan secara teknis ibadah yang kita akan lakukan dari mulai sekarang sampai nanti kita
berziarah ke kota Madinah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah tentang kita ini pergi ke kota Madinah untuk menziarahi kota Madinah dan Masjid Nabawi dan tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Yang artinya tidaklah bepergian dalam rangka ibadah dilakukan kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah, wa masjidi hadza, masjidku ini yaitu Masjid Nabawi, dan Al-Masjidil Aqsa. Berdasarkan hadis ini, maka menziarahi kota Madinah dan situs-situs yang disyariatkan untuk diziarahi adalah ibadah. Bepergian, bersafar kita ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena dia ibadah, maka harus diperhatikan 2 poin, yaitu syarat diterima amal ibadah. Begitu juga berziarah ke kota Mekah dengan melaksanakan umrah, maka ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu juga harus mengingat di dalam qalbu kita 2 poin. Apa 2 poin tersebut? Yaitu 2 syarat diterima amal ibadah. Dan 2 syarat diterima amal ibadah ini adalah ikhlas, berharap pahala dan pujian sanjungan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mutaba'ah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam amal ibadah tersebut. Dalil akan 2 syarat diterima amal ibadah ini adalah surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai." Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kalian yang berhak diibadahi adalah Tuhan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Biarkan slide ini. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan di sini, untuk apa berumrah dan untuk apa dan bagaimanakah Anda berumrah? Ini juga pertanyaan yang harus selalu ada di dalam benak kita saat kita mengerjakan ibadah apapun. Untuk apa sholat? Bagaimana sholat? Untuk apa puasa? Bagaimana puasa? Untuk apa berzakat? Bagaimana berzakat? Untuk apa berumrah? Bagaimana berumrah? Nah, ini 2 pertanyaan ini mendidik kita untuk ikhlas. Dan dalil
ikhlas dan mutaba'ah, dua syarat diterima amal ibadah. Dan dalilnya tadi yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maksudnya masuk surga, bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh. Amal saleh artinya amal yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah terhadap ayat ini, hadzani ruknal amal al-mutaqabbal. Inilah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La budda an yakuna khalisan shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Harus ikhlas, yaitu berharap pahala pujian hanya dari Allah, dan benar, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti nanti kalau kita berziarah ke Masjid Nabawi atau ke kota Madinah, maka itu berarti kita ibadah. Harus ingat dua poin itu. Kemudian ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga saat berziarah ke kota Madinah, ke kota Mekah mengerjakan umrah, maka harus ingat bahwa kita sedang beribadah. Dan dua syarat tadi harus selalu ditegakkan. Jangan sampai kita niatnya rusak untuk mendapatkan selain pahala dari Allah, dan jangan sampai ibadahnya tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila ibadahnya tidak sesuai, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tertolak. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Khudhu 'anni manasikakum." Ambillah dariku bagi manasik-manasik kalian. Ini menunjukkan bahwasanya beribadah umrah dan termasuk di dalamnya menziarahi kota Madinah harus sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita masuk kepada keutamaan umrah, maka saya ingin juga mengingatkan bahwasanya nanti dalam perjalanan ini ada yang urusan bagian keagamaan. Jadi segala macam ibadah atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan agama, maka silahkan tanya ke saya. Selama saya bisa menjawab, saya akan jawab. Ya. Seperti tadi di dalam grup, kalau urusan ada yang bertanya, mana rundownnya? Nah, itu urusan travel. Tapi kalau urusan mengarahkan ibadah, apa yang harus dikerjakan, nah itu urusan saya. Dan Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan nanya. Misalkan saya sedang asik dengan HP karena satu dan lain hal, maka datang saja. Mulai sekarang Bapak Ibu berhak untuk bertanya. Saya sedang bercanda atau dengan istri atau anak, kemudian Bapak Ibu nanya, itu hak Bapak Ibu. Gak usah sungkan. Ya, saya bilang dari sekarang. Baik nanti di sini, kemudian nanti di bandara, atau di Madinah, di Mekah, sampai pulang. Maka silahkan, kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan agama,
kalau seandainya berkaitan dengan kamar hotel, Ustaz, kamarnya nggak ada kamar mandi, nah itu urusan travel ya. Jangan tanya ke saya. Itu Pak Robi tadi teman saya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi pembagiannya paham ya. Nanti misalkan Ustaz, wheelchair saya belum datang nih, kepada siapa? Nah itu nanya travel ya. Adapun yang berkaitan dengan urusan umroh, tata caranya berziarah kota Madinah, apa saja yang harus dilakukan di kota Madinah, Ustaz kenapa ada selalu setiap ada habis sholat itu ada sholat jenazah. Nah itu silahkan tanya. Dan sekali lagi saya katakan jangan sungkan. Saya berada di sini diajak oleh Pak Robi sekeluarga, alhamdulillah jazakallahu khairan. Semoga Allah menjadikan amal ibadah untuk beliau itu untuk mendampingi Bapak Ibu ya, urusan agama. Perempuan juga begitu. Mungkin sungkan, tidak mengapa, tanya aja ya, tanya baik langsung atau melalui keluarga laki-lakinya. Tullabi aidan, idza indakum su'al is'alu la tastahi. Paham tuh? Ini banyak santri saya Pak, jadi saya harus ngomong bahasa Arab sama mereka ya. Kalau punya pertanyaan maka silahkan untuk bertanya yang berkaitan dengan agama, jangan sungkan. Saya sedang tidur nganga gitu, Ustaz mau nanya nih gimana, bangunin aja ya, bangunin aja, jangan sungkan ya. Baik, sekarang umrah. Kita langsung ke umrah ya. Nanti di Madinah kita akan membicarakan sedikit tentang kota Madinah. Padahal perjalanannya kan ke kota Madinah dulu. Jadi tidak ada urusan umrah dengan ziarah ke kota Madinah. Dan saya menyebutnya ziarah kota Madinah dan ziarah kota Mekah. Ziarah kota Madinah yaitu berkunjung ke Masjid Nabawi dan situs-situs yang disyariatkan dalam agama Islam. Kemudian ziarah kota Mekah yaitu dengan berumrah. Jadi sama-sama ziarah. Makanya arti umrah secara bahasa itu az-ziarah, berziarah, mengunjungi ya. Sedangkan arti secara terminologi syar'i, maka umrah adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu, proses beribadah kepada Allah subhanahu. Lihat ya, ingat, kalau sudah urusan ibadah, ingat 2 poin tadi, ikhlas dan mutaba'ah. Semaksimal mungkin harus ikhlas, semaksimal mungkin harus mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. At-ta'abbudu lillahi ta'ala bi ziyaratil Ka'bah al-musyarrafah bi ihramin, thumma tawaf, thumma as-sa'i baina as-safa wal marwa, thumma al-halq wa at-tahallul. Proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berihram, cara pertama. Kemudian setelah itu tawaf, lalu setelah itu sa'i, lalu setelah itu bertahallul. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya ingin tanya dulu, yang belum pernah umrah angkat tangan, mohon maaf. Wah, berarti sedikit aja tugas saya. Yang lainnya sudah paham lah ya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan, maka saya prioritaskan yang belum pernah umrah ya. Tanya saja. Baik, sekarang kita masuk kepada keutamaan berumrah. Kenapa kita harus membicarakan tentang keutamaan ini? Karena biasanya orang kalau tahu keistimewaan sesuatu, dia semangat akan memiliki sesuatu tersebut. Dia semangat akan memiliki sesuatu tersebut. Makanya kalau seandainya dia ingin semangat untuk beramal ibadah, kenali surga. Jangan dia pintar dunia, dia nggak akan semangat beribadah. Kenali surga, maka akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik ibadah ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita akan membicarakan tentang keutamaan umrah. Yang pertama, tiada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Ustaz, ini kan haji. Taib. Para ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa umrah adalah al-hajjul asghar.
umrah adalah haji kecil. Sebagaimana perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, qala al-ulama wa qila al-hajjul akbar lil-ihtiraz min al-hajjil asghar wa huwa al-umrah. Para ulama mengatakan haji akbar itu kalau seandainya di hari Idul Adha disebut hari haji akbar. Ini untuk membedakan dengan haji asghar, dan haji asghar adalah umrah. Nah, ini yang mengatakan ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i rahimahullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-10 Hijriah, dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan waqtulifa fil muradi bil hajjil asghar. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dalam menunaikan dalam haji asghar. Fal jumhur ala annahu al-umrah. Jumhur ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa haji asghar adalah umrah. Nah, itu dia. Wa qila al-hajjul asghar yaum Arafah wal hajjul akbar yaumun nahar. Ada yang mengatakan haji asghar itu hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, ada yang mengatakan haji akbar adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Wallahu alam, pendapat yang dikuatkan bahwa haji asghar adalah umrah. Berkata Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, tanbih qad ishtuhira bainal awam anna yawm Arafah idza wafaqa yawm al-jum'ah kana al-hajju hajjan akbar wa la asla. Ada peringatan di sini tersebar di tengah masyarakat orang awam bahwa apabila hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu bertepatan dengan hari Jumat, maka itu disebut dengan hari haji akbar. Maka ini tidak ada dasarnya dalam agama Islam. Jadi hari haji asghar adalah umrah. Oleh karena itu, semua keutamaan haji, ya, di antaranya tiada balasan bagi haji mabrur kecuali surga ataupun menghapuskan dosa. Maka ini haji asghar termasuk di dalamnya umrah. Baik, di sini disebutkan menghapuskan dosa. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Selalu ulang-ulangilah haji dan umrah, karena siapa saja yang mengulang-ulangi haji dan umrah, maka kedua-duanya akan menghapuskan dosa dan kemiskinan. Ya, dosa dan kemiskinan. Ini dalil yang pertama. Kemudian dua, senilai dengan berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dikerjakan pada waktu Ramadan. Ya, senilai dengan berhaji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dikerjakan pada waktu Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Berumrah pada bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Kemudian yang ketiga, dianggap salah satu jihad. Ini khusus bagi perempuan. Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, naral jihada afdhalal amal." Wahai Rasulullah, kami melihat jihad itu amalan paling afdal. Afala naghzu? Apakah kita tidak berjihad para wanita? Rasulullah SAW bersabda, la, lakinna afdalal jihad hajjun mabrur. Tidak, tetapi bagi wanita muslimah haji yang mabrur adalah jihad yang paling utama. Kemudian sebagaimana sudah saya sebutkan, 4, umrah adalah haji kecil. Dan 5, keutamaan dalam melaksanakan ibadah umrah. Dan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam melaksanakan ibadah umrah. Seperti misalkan bertalbiyah. Itu tidak bisa Bapak Ibu bertalbiyah dijadikan ibadah kecuali saat berihram untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji. Mau bibirnya sampai doer bertalbiyah di Banjarmasin,
tidak dianggap ibadah, tidak berpahala, karena dia bukan tempatnya. Talbiyah itu bacaan untuk berihram. Nah, orang bertalbiyah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma ahalla muhillun qad wala kabbara mukabbirun qad illa busyir." Tidaklah orang bertalbiyah satu kali talbiyah atau bertakbir satu kali takbir, melainkan akan diberikan kabar gembira, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain lagi, yaitu mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Hajar Aswad nanti kita akan pelajari. Hajar Aswad dan Rukun Yamani diusap. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Inna mashahuma yahuttul khataya." Sesungguhnya mengusap keduanya itu menghapuskan dosa. Ya. Maka ini tidak bisa dilakukan kecuali bagi orang yang berumrah atau berhaji. Kemudian juga yang lain lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam salat, di dalam tawaf dulu. Tawaf, satu kali langkah tawaf itu satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah menuliskan pahala, satu langkah mengangkat derajat. Itu hadis-hadis sahih yang saya sebutkan. Setelah tawaf, salat 2 rakaat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna kulla rak'ataini tukaffiru ma bainahuma." Ingatlah, setiap kali 2 rakaat menghapuskan di antara keduanya. Maka ini amalan-amalan tidak bisa dilakukan kecuali saat berumrah atau berhaji. Lihat tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tafa sab'an yuhsihi wa shalla rak'atain kana lahu ka'idli raqabah." Siapa yang tawaf 7 putaran, dia hitung benar-benar 7 putaran tersebut, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya senilai pahala orang yang memerdekakan budak. Satu budak dia merdekakan, sekujur tubuhnya dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi bertalbiyah, ya, nanti yang serombongan dengan saya, biasanya saya nggak memperbolehkan tidur saat talbiyah, karena kita ini zaman yang enak, ya, masuk bisnya ber-AC, tidur. Talbiyah 5 kali hilang sudah, nggak ada tidur sama saya, nggak boleh tidur, ya, sampai nanti paling bertalbiyah Bapak dari mulai jam 2.14 sampai jam 17 selesai. Puluhan juta yang Bapak keluarkan untuk ikut di sini, ya. Sayang kalau seandainya talbiyahnya cuma 5 kali, habis itu ngantuk, ya, sayang. Nah, itu tadi keutamaan. Tapi sekarang kita masuk kepada hukum berumrah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajibnya berumrah, hukumnya adalah wajib 1 kali seumur hidup, ya, 1 kali seumur hidup. Lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, 'ala nisa'i jihadun?" Wahai Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi perempuan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, 'alaihinna jihad." Iya, atas wanita ada jihad. La qitala fihi, tidak ada peperangan di dalamnya. Al-hajju wal umrah, ya, haji dan umrah. Dan kata ala, ini ala nisa, ini menunjukkan, kalau kita belajar ilmu usul fikih, menunjukkan kepada wajib berumrah. Yaitu, kemudian di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril alaihissalam, "Ya Muhammad, mal Islam?" Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an tuqimas shalah
wa tu'tiyaz zakah wa tahujja wa ta'tamir. Lihat di situ ada haji dan ada umrah secara bersamaan. Sedangkan disebutkan sebelumnya tentang zakat, salat, ya. Ini menunjukkan bahwa wajibnya berumrah sekali seumur hidup. Dan dalil dari ayat Al-Quran diantaranya surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Mengerjakan haji termasuk dalamnya umrah adalah kewajiban terhadap Allah bagi siapa yang mampu. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dari Allah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Itu dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, dari ijma'. Imam Ibnul Munzir rahimahullah di dalam kitab beliau Maratibul Ijma' menyebutkan, wa ajma'u ala anna 'ala al-mar'i fi 'umrihi hajjatun wahidah, hajjatul Islam, illa an yanzura fayajibu 'alaihi al-wafa'u bihi. Yang artinya para ulama bersepakat bahwa seorang muslim wajib untuk berhaji sekali seumur hidup, haji Islam, kecuali kalau dia bernazar, maka wajib dia menunaikan nazarnya. Berkata para ulama dari para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, "Laisa ahadun illa wa alaihi hajjah wa umrah." Tidak ada kewajiban atas seorang pun kecuali wajib mengerjakan sekali haji, sekali umrah seumur hidup. Begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abbas "Innahuma laqarinatuha fi kitabillah wa atimul hajja wal umrata lillah." Umrah itu adalah temannya haji di dalam Al-Quran. Kalau haji wajib, maka umrah pun juga wajib. Nah, haji diwajibkan untuk, atau umrah diwajibkan untuk segera, tanpa tunda. Ya, al-wujub yalzamul faur. Kewajiban melazimkan kesegeraan, tidak boleh ditunda. Kalau ditunda, maka dia termasuk orang yang merugi. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, "Inna 'abdan sahhahtu lahu jismah wa awsa'tu lahu fi ma'ishah, yamdi alaihi 5 awam la yafidu ilayya la mahrum." Ada seorang hamba yang aku sehatkan badannya, aku beri luaskan rezekinya, 5 tahun tidak menziarahi aku, maka sungguh dia adalah orang yang merugi ataupun dihalangi dari berkahnya. Nah, kemudian syarat-syarat yang diwajibkan atasnya umrah. Jadi kalau kita lihat, perhatikan, umrah itu kan dilakukan oleh orang-orang yang tertentu, tidak sembarang orang. Yang pertama adalah Islam. Kebalikan Islam, kafir. Kafir tidak wajib dan tidak sah berumrah. Islam syarat sah dan syarat umrah. Syarat wajib, afwan. Islam syarat sah dan syarat wajib. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faja'alnahu haba'an mansura." Orang kafir kami hadapkan amalan mereka, maka kami jadikan amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaikan debu yang berterbangan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah syarat wajib, syarat sah. Apa yang maksudnya syarat wajib? Maksudnya adalah Islam itu kalau orang muslim wajib menunaikan ibadah haji, dan syarat sah maksudnya selain Islam tidak sah beribadah haji atau umrah. Yang kedua, berakal. Berakal kebalikannya adalah gila. Gila tidak wajib berumrah, tidak wajib tidak sah berumrah. Kenapa? Karena orang gila tidak bisa meletakkan niat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Rufi'al qalamu an thalatha."
anil majnuni al maghlubi ala aqli hatta yafiq. Pena diangkat dari 3 orang, dari orang gila yang hilang akalnya sampai dia sadar. Maka berakal syarat wajib dan syarat sah. Yang gila tidak wajib berumrah, tidak sah umrahnya. Nah, termasuk di dalamnya nih fikun, yang hilang akal. Nah, ini nggak wajib. Jadi jangan dipaksa bapak ibu yang sudah tidak bisa meletakkan niat untuk berumrah. Ya, Anda misalkan kita punya bapak tua, ibu tua, yang sudah pikun, maka tidak wajib untuk berumrah karena dia tidak berakal. Kemudian balik kebalikannya adalah belum baligh. Maka apabila ada orang yang berumrah sedang dia belum baligh, maka tidak wajib berumrah. Tapi kalau dia berumrah sah. Misalkan ada ini ya belum baligh, masih anak kecil, dibawa oleh orang tuanya berumrah, melaksanakan rukun dan kewajibannya, sah umrahnya. Ya, sah umrahnya. Cuma dia tidak wajib. Rasulullah SAW bersabda, ayyuma sabiyin hajja thumma balagha al-hinsa fa alaihi hajjatun ukhra. Anak kecil mana saja yang berhaji atau berumrah, kemudian dia baligh, maka wajib baginya menunaikan haji atau umrah selanjutnya. Kemudian yang keempat, merdeka. Kebalikan dari merdeka adalah budak. Budak, karena budak itu tidak memiliki dirinya dan tidak memiliki hartanya. Dirinya dan hartanya milik tuannya. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Musnad, ayyuma 'abdin hajja fa'alaihi hajjatun ukhra. Yang artinya hamba budak mana saja yang berhaji atau berumrah, maka kemudian atak, kemudian dia merdeka, maka wajib baginya berhaji atau berumrah sekali lagi. Kemudian yang kelima adalah mampu. Mampu di sini ada 2 dikatakan oleh para ulama, az-zad war rahilah. Bekal itu di dalam perjalanan, dan bekal untuk orang yang ditinggal yang wajib dinafkahi. Seperti misalkan suami ingin berumrah, kemudian dia meninggalkan istri anak-anaknya. Nah, termasuk bekal dia wajib meninggali untuk anak dan istrinya. Kemudian ar-rahilah adalah kendaraan. Artinya sanggup dia untuk naik kendaraan. Karena ada di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ada sahabat Nabi Abu Razin. Abu Razin ini beliau mempunyai bapak yang la yastati'u rukub 'ala ar-rahilah. Tidak sanggup untuk menaiki ontanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hujja an abika wa'tamir. Berhajilah atas nama bapakmu dan berumrahlah. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu kesanggupan adalah wujudur rahilah wa rukub 'alaiha. Adanya kendaraan dan dia sanggup untuk duduk. Ya. Dia sanggup untuk duduk. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya yaitu syarat adalah mampu mahram. Harus memiliki mahram. Kalau tidak memiliki mahram, maka tidak diwajibkan atasnya untuk berumrah. Ya, tidak diwajibkan atasnya untuk berumrah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, la tusafir marrah illa wa ma'adhi mahram. Seorang wanita tidak boleh bersafar kecuali bersamanya mahramnya. Nah, ini hadis yang begitu jelas seperti matahari di siang bolong. Cuma hadis ini untuk saat sekarang banyak yang menolaknya. Kenapa? Karena pemerintah Arab Saudi sekarang sudah membolehkan untuk perempuan tidak memakai mahramnya, ya. Untuk perempuan tidak memakai mahramnya. Tetap saja hukum Allah. Mau siapapun yang berkuasa, hukum Allah. Ya. Maka tidak wajib bagi seorang wanita muslimah yang tidak mempunyai mahram untuk berumrah. Ini juga peringatan bagi para pemilik travel agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendahulukan komersil semata, karena harta cuma sementara di dunia ini. Kemudian
para ikhwan dirahmati oleh Allah, untuk mengumrohkan orang lain nanti kita akan bicarakan saat pemantapan manasik di kota Madinah insyaallah taala. Taib. Kemudian selanjutnya miqat. Miqat itu artinya batas. Batas, ada batas waktu, ada batas tempat. Ya. Batas waktu dulu. Waktu untuk berumrah itu kapan saja. Selama 1 tahun penuh silahkan untuk berumrah, batasnya. Ya. Sedangkan berhaji ada batasannya tersendiri dan kita tidak perlu untuk membicarakannya di sini. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, sedangkan batas tempat itu telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinah al-Dhul Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfa wa li ahli Najd qarn al-Manazil wa li ahli al-Yaman Yalamlam. Qala fahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah wa man kana dunahunna famin ahlihi wa kadza fakadzalika hatta ahlu Makkah yuhilluna minha. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menentukan batas untuk penduduk Madinah berihram adalah Dzul Hulaifah yang disebut dengan Bir Ali. Kenapa disebut Bir Ali? Jadi di sana itu ada sumur ceritanya. Sumur dalam bahasa Arab bi'ru. Kemudian yang menemukan sumur tersebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Akhirnya disebut dengan bi'ru Ali. Orang Arab menyebutnya cepat Bir Ali. Ya, sampai ke Banjarmasin jadi Bir Ali. Itu ceritanya. Padahal namanya adalah bi'ru Ali atau Abyar Ali. Nah, tetapi yang sesuai namanya adalah Dzul Hulaifah. Dan sekarang di Dzul Hulaifah ada masjid yang sudah dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian setelah itu penduduk Syam, Suria, Lebanon, Yordania, nah, ini adalah Al-Juhfa, ya, Al-Juhfa. Palestina termasuk di dalamnya. Kemudian penduduk Najd itu timurnya Arab Saudi, seperti Qatar, Bahrain, ya, Kuwait, kemudian juga Ahsa, kemudian Dammam, Dhahran, kemudian juga Riyadh, ya, timurnya Arab Saudi. Nah, sekarang disebut dengan As-Sailul Kabir, ya, As-Sailul Kabir. Untuk penduduk Yaman, Yalamlam. Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, batasan-batasan itu bagi si penduduknya dan bagi yang melewatinya yang bukan dari penduduknya. Seperti kita nanti nih, kita ke Madinah dulu, kemudian ingin berumrah, kita harus melewati batasan untuk penduduk kota Madinah, yaitu Dzul Hulaifah. Kemudian siapa yang ingin melaksanakan haji dan umrah, maka harus berihram di situ. Ya, tidak boleh dia melewati batasan tersebut, miqat tersebut, kecuali dalam keadaan berihram. Nah, terus, ya, lanjut. Nah, ini teknis banget ya nanti ya. Nanti saya akan jelaskan ketika pemantapan manasik, yaitu berihram. Hal-hal yang harus dilakukan sesampainya di miqat. Disunahkan untuk mandi. Nah, ini secara umum ya. Nanti teknisnya mandinya di hotel gitu ya. Membersihkan badan atau yang disebut dengan melaksanakan fitrah, yaitu motong kuku, menipiskan kumis, cabut bulu ketiak, menghabiskan bulu kemaluan, ya. Memakai minyak wangi di badan. Ini khusus bagi laki-laki saja. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memakai minyak wangi di badan beliau dan juga di kepala beliau, sampai terlihat bekas minyak wangi di kepala beliau. Kemudian perempuan tidak boleh memakai minyak wangi, dan ini dosa besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ayyum imra'ah
ista'tarat thumma marrat ala qamin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia berjalan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya lalu tercium oleh laki-laki tersebut, maka wanita tersebut adalah wanita pezina. Kemudian pakailah dua pakaian kain ihram. Nah, coba klik dua pakaian kain ihram itu. Nah, enggak, kembali coba. Yang ini. Ya, itu. Nah, kain ihramnya seperti ini, rida dan izar. Ini saya akan contohkan. Tidak ada batasan atau tidak ada cara khusus untuk memakai kain ihram. Ya. Ini juga nanti pemantapan manasik kita akan lakukan. Tidak ada cara khusus. Yang penting jangan terbuka aurat. Ini khusus untuk laki-laki ya. Khusus untuk laki-laki. Satunya disarungkan, satunya diselendangkan atau jadikan rida ya. Biasanya saya lakukan seperti ini. Kita melebarkan kaki, kemudian bagian kanan lebih pendek daripada bagian kiri. Lalu setelah itu diputar Nah, seperti ini tidak pakai apa? Gesper atau sabuk pun tidak mengapa. Insyaallah akan sangat kuat. Berjalan lebar, ya, main bola juga bisa. Ya. Dan kalau terpangin juga tidak mengapa. Kemudian dari mikot, dari hotel sampai ke mikot, maka diselendangkan saja, tidak usah diapa-apakan, diselendangkan seperti ini. Ya. Biasanya saya cantolkan ke sini biar mudah. Nah, sudah seperti ini saja. Ini tidak ada. Nah, ini dari mikot sampai nanti ke hotel. Bagi kamar, ya. Baru selalu mau tawaf, nanti baru kita akan jelaskan. Tawaf nanti kita melakukan yang namanya iltiba, yaitu diselendangkan, yang mana pundak kanan terbuka dan kain ihramnya diletakkan di bawah ketiak kanan seperti ini. Nanti kita akan bicarakan. Nah, lanjut. Baik. Nah, ini teknis juga, nanti saya akan yang penting Bapak Ibu nurutlah ya dengan yang membimbing, meskipun yang sudah pernah. Ya, nurut kita pelan-pelan. Nanti sekarang sholat 2 rakaat. Rakaat pertama ini, rakaat kedua ini gitu ya. Kemudian baru naik ke bis, baru nanti berihram seperti ini. Kemudian naik ke kendaraan. Nah, nanti di miqat itu ada sholat. Dan ini kekhususan yang dimiliki oleh, kembali dulu Mas. Ini kekhususan yang dimiliki lagi. Nah, tadi ya, kemudian pakailah 2 kain ihram itu untuk laki-laki, diutamakan berwarna putih. Sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus selama itu menutupi aurat dan tidak memancing godaan bagi laki-laki. Mau pakaiannya putih, mau pakaiannya hitam, ya, apa saja, yang penting terkumpul 8 syarat pakaian wanita. Yang pertama, menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, lebar, tidak sempit. Yang ketiga, tebal, tidak tipis menerawang. Yang keempat, tidak terkena minyak wangi yang dapat dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kelima,
tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafirah. Yang ketujuh, tidak menyerupai, tidak pakaian yang syuhrah. Syuhrah itu artinya apabila dipakai dia akan terlalu mencolok bagi si perempuan tersebut, karena warnanya kah, karena bentuknya kah. Yang kedelapan yaitu bukan pakaian yang perhiasan. Nah, ini saya nasihatkan banget ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ke Madinah, ke Mekah, ibu bukan sedang penampilan apa itu kalau jalan di atas catwalk itu, nah, fashion show, ya. Itu ibu-ibu bukan sedang fashion show. Ya, ibu sedang beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Yaitu 8 syarat. Nah, ya. Nah, kemudian nanti di miqat itu kita sholat 2 rakaat, khusus miqat Dzulhulaifah. Sholat 2 rakaat karena Rasulullah SAW bersabda, Jibril alaihissalam bersabda kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah SAW, "Shalli fi hadzal wadi mubarak." Sholatlah di lembah yang penuh dengan berkah ini. Jadi Dzulhulaifah itu dia dataran rendah, dia lembah. Ya, di lembah yang penuh dengan berkah ini. Sholat 2 rakaat, dan itu kekhususan yang dimiliki oleh Dzulhulaifah. Kemudian naik ke kendaraan dalam keadaan menghadap kiblat, mengucapkan labbaika umratan atau Allahumma labbaika umratan. Dua-duanya boleh. Jadi berihramnya di mana? Ihram itu apa sih? Ihram itu adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah. Nah, labbaika umratan bagi yang ingin beribadah umrah untuk dirinya sendiri. Kalau dia membadalkan untuk orang lain, maka pakai an. Allahumma labbaika umratan an. Nah, sebutkan an siapa gitu ya. An fulan. Kemudian penting untuk mengucapkan ini, fa in habasani habis famahilli haitsu habastani. Jika ada yang menghalangiku, maka tempat tahallulku adalah di mana aku terhalang. Ini dulu penting. Karena dulu banyak penyamun, banyak pembegal, tidak aman. Maka dikhawatirkan kalau di depan itu ada pembegal, dia tidak jadi berumrah, dia pulang saja. Otomatis dia harus bertahallul. Kalau dia menyebutkan ini, maka dia tidak kena dam, dia tidak kena kewajiban apa-apa. Ini pentingnya. Dan zaman sekarang juga bisa, yaitu seperti orang sakit, orang ada keperluan, maka penting untuk menyebutkan ini. Ya. Dan dalam buku yang sudah saya sebutkan, yang saya kirim lewat grup, itu silahkan dibaca, itu ada. Nanti saya juga akan sebutkan bacaan atau akan kirimkan bacaan-bacaan umrah. Makanya saya sangat concern agar aktif di grup, ya, agar aktif di grup. Di sana pun nanti juga mungkin pihak travel akan memberitahu tata caranya mengaktifkan bagaimana di sana. Yang pakai Telkomsel bagaimana, yang pakai Excel bagaimana, ya. Karena wajib aktif di grup. Karena akan ada arahan hari Jumat apa yang diperbanyak. Ya, kemudian ada faedah-faedah ilmiah, saya mungkin sedang bikin video, saya kirim lewat Bapak Ibu. Ya. Ada tulisan-tulisan yang baru saya tulis atau tulisan-tulisan lama saya kalau pas lagi saya membimbing umroh, dan itu berkaitan dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Nah, jadi sangat fungsionaris itu grup di WA, ya, grup WA. Nah, yang keenam, mulai dari sini setelah mengucapkan Allahumma labbaika umratan, maka dia disebut sebagai seorang muhrim, orang yang sedang berihram. Lalu terlaranglah bagi dia larangan-larangan ihram, Mas. Larangan-larangan ihram. Kembali, Mas. Larangan-larangan ihram. Enggak. Ada di situ larangan-larangan ihram.
Nah ini nomor 6. Dipencet ya. Nah, larangan-larangan ihram ini tidak boleh dikerjakan selama berihram. Ya, ada mengambil rambut baik dengan mencukur atau mencabutnya selama berihram tadi. Kalau umroh cuma sebentar saja, paling dari mulai jam 2 sampai jam 14 sampai jam 17, 19 atau 20 maksimalnya. Atau sampai selesai mengerjakan ibadah umrah. Sebentar saja. Yang berat itu haji. Ya, haji. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk berhaji. Kemudian yang kedua, motong kuku. Ya, yang ketiga, menutup kepala bagi laki-laki, memakai cadar atau kaos tangan bagi wanita, memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, memakai wewangian, ini bagi laki-laki dan perempuan, berburu binatang darat bagi laki-laki dan perempuan, meminang atau melakukan akad nikah, ini juga bagi laki-laki dan perempuan, bersetubuh sebelum tahallul. Nah, ini tidak boleh saat dalam keadaan berihram. Nah, ini apabila ada pelanggaran-pelanggaran ini, ya, maka dilihat orangnya melakukannya dengan sengaja enggak. Kemudian dia tahu ilmunya enggak. Kalau sengaja dan tahu ilmunya, maka kena nanti dia beberapa hukuman-hukuman. Ya, nah, lanjut. Yang ke-10, bercumbu. Bercumbu itu artinya antara suami istri, tidak boleh mengerjakan sesuatu yang meningkatkan gairah atau birahi. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ini sesampainya di hotel, letakkan barang di kamar yang telah ditentukan, berwudu di hotel. Kenapa di hotel? Karena susah nanti di Masjidil Haram. Menuju Masjidil Haram untuk melanjutkan kegiatan umrah, yaitu tawaf. Ini adalah rukun yang kedua dalam umrah. Jadi umrah itu ada 4 rukun. Yang pertama ihram, sudah kita lakukan tadi di Dzul Hulaifah. Yang kedua adalah tawaf. Ya, yang ketiga adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Yang keempat tahallul. Nah, saat masuk di Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan, kemudian membaca doa. Ya, doa bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ini doa masuk masjid yang lengkap ya, seperti ini. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Bagi laki-laki melakukan ittiba. Nah, buka itu ittiba. Nah, ittiba seperti ini. Yang terbuka adalah pundak kanan, jangan pundak kiri. Ya, pundak kanan yang terbuka. Jadi melakukan seperti ini setelah ketika mau tawaf saja, sampai setelah selesai tawaf saja. Sebentar saja. Ya. Jadi tidak seluruh perjalanan umrah, ketika mau tawaf sampai selesai. Nah, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan, mulai awal tawaf sampai selesai. Ya. Tawaf dimulai Hajar Aswad nih, perhatikan, usap dengan tangan kanan. Hajar Aswad itu ada 4 prosesnya. Yang pertama, mengusap dengan tangan kanan dan mencium. Itu 1. Yang kedua, kalau tidak bisa mencium, maka cukup dengan tangan kanan. Kemudian tangan kanannya dicium. 2. Yang ketiga, dengan memakai alat tongkat sebagaimana Rasulullah SAW atau apapun, ya. Kemudian alatnya tersebut dicium. 3. Yang keempat, memberi isyarat. Kalau seandainya memberi isyarat, maka tidak perlu dicium. Ya. Nah, ini sunnah Rasul, kita kerjakan seperti ini sunnah Rasul. Bukan karena Hajar Aswadnya adalah bisa mendatangkan manfaat atau menahan mudarat, tidak. Tetapi ini adalah mengerjakan sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Kemudian ketika mengusap atau menciumnya, maka ucapkan Allahu Akbar. Ya, lalu berjalan. Nah, lanjut.
Jadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Ya, Ka'bahnya di sini, sisi kiri. Kalau Bapak Ibu menjadikan Ka'bah di sisi kanan, itu menyalahi orang satu dunia. Ya, menjadikan Ka'bah sisi kiri berjalan. Nah, bila telah sampai ke rukun Yamani, nanti kita akan lihat gambarnya. Sebelum Hajar Aswad disunahkan mengusapnya tanpa mencium tangan. Ya, mengusap saja, usap sekali aja. Dan biasanya saya kalau bawa jamaah, saya akan mendekat ke Ka'bah. Minimal saya akan mengusapkan ke rukun Yamani, terutama bagi yang tidak ada uzur ya, bapak-bapak yang masih muda-muda. Tapi sepertinya ini nggak bisa, karena mulai tanggal 9 Desember kemarin Ka'bahnya ditutup. Nah, itu nanti ada kasus juga nanti berkaitan dengan tawaf wada. Di lapangan kita akan jelaskan lah insyaallah. Nah, kemudian disunahkan mengusapnya tanpa mencium tangan. Bila tidak mengusap, tidak disunahkan beri isyarat. Kalau nggak usah mengusap, nggak usah memberi isyarat ya. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, lanjut. Sesampainya di Hajar Aswad lagi, maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas, yaitu tadi mengusap dan mencium, atau mengusap saja kemudian tangannya diusap, atau mengusap dengan media kemudian medianya diusap, atau memberi isyarat tanpa diusap. Nah, setelah itu pada 3 putaran pertama dalam tawaf disunahkan untuk melakukan romol. Romol itu gini ya. Jadi ceritanya dulu Nabi Muhammad SAW dituduh di kota Madinah itu ada banyak orang sakit gitu. Maka ketika beliau berumrah pada tahun ke-7 Hijriah, maka beliau memperlihatkan bahwa orang-orang kota Madinah tidak sakit. Ya, nah. Tapi ini bagi yang tidak membawa keluarga, jangan ditinggal istrinya. Ya, anak kecil jangan. Jadi kalau yang bawa keluarga ya ma'dzur, dia diberikan ada alasan untuk tidak melakukan itu. Jangan dipaksa-paksa. Ya. Umi di belakang ya, saya mau lari. Jangan. Tanggung jawab laki-laki untuk menjaga keluarga perempuannya. Nah, selama tawaf itu disunahkan untuk membaca apa saja yang disyariatkan untuk dibaca. Istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat, doa, apa saja. Ya, dan tidak perlu untuk mengikuti apa yang ada di buku. Biasanya di buku ada putaran pertama baca ini, putaran kedua. Itu malah membingungkan. Berdoalah sesuai dengan apa yang diperlukan. Ya, terutama yang doa-doa dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Nah, saya ini nasihatkan untuk diri pribadi, hafalkan doa-doa dari Al-Quran. Nah, ini juga nanti akan, mudah-mudahan ada yang mengingatkan saya, akan saya share di grup ya, inti doa agar dibaca nanti ketika tawaf, sa'i ya. Tidak ada ukuran 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, nggak ada ya. Nah, kemudian setelah itu, bila telah selesai 7 putaran, akhirlah tawaf dengan mengusap atau mencium atau isyarat kepada Hajar Aswad. Ini khilaf di antara ulama. Saya lebih condong kepada pendapat ini. Jadi kalau dihitung berapa kali kita ketemu Hajar dan Aswad? 7 atau 8? 8. Putaran terakhir 8. Ya. Nah, ada yang langsung mengatakan kalau sudah lewat 8, kalau sudah lewat 7 ya sudah, nggak usah beri isyarat lagi. Tapi saya lebih condong kepada bahwa setiap kali melewati maka harus memberikan isyarat kepada Hajar Aswad. Nah, kemudian letakkan kain ihram dalam keadaan biasa menutupi kedua pundak. Jadi tidak ittiba lagi. Ya, sesudah tawaf langsung dikembalikan. Ya, kemudian mengucapkan wattaqidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah, ini semua makanya saya berharap nanti di lapangan lah kita ya, bekerja sama dengan pihak travel yang kira-kira jangan sampai terlambat. Karena kalau Bapak semakin dari Madinah itu lambat, jam 14 misalnya, maka nanti sampai ke Mekahnya lambat. Kalau sampai ke Mekahnya lambat, belum bagi hotel, belum makan malam,
Nanti keluar dari hotel kira-kira jam 21, jam 9. Kapan umrohnya? Umroh dalam keadaan tidak fit gitu, dalam keadaan nggak nyaman gitu. Ya karena ngantuk. Akhirnya doanya seadanya, ya. Akhirnya ibadahnya seadanya karena ngantuk gitu. Nah, makanya semakin kita tepat waktu, semakin akan mudah nanti. Tapi saya tidak akan mengatakan, ayo. Enggak. Karena kita bersama-sama. Ya, sama-sama. Apalagi ini 2 bis kalau nggak salah ya. 2 bis. Jadi harus sama-sama gitu. Nah, selalu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah tempat, makam itu dari kata qama yaqumu, tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam ketika membenarkan Ka'bah, bukan tempat kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Dengan jarak agak dekat. Bila tidak mungkin agak ke belakang, bila tidak mungkin sholat di daerah manapun selama di Masjidil Haram. Rakaat pertama surah Fatihah, kemudian Al-Ikhlas. Rakaat kedua surah Fatihah, kemudian An-Nas, ya. Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas, ya. Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Bila memungkinkan selama tawaf dalam keadaan suci dari hadas besar dan dari kecil. Lihat kata-kata bila memungkinkan. Ini menunjukkan saya lebih condong kepada pendapat para ulama yang mengatakan, ini ada di khilaf ya. Kalau saya katakan lebih condong berarti ada khilaf. Yang mengatakan bahwa apabila ada orang di tengah-tengah tawaf dia batal, maka ya sudah, dia lanjutkan saja. Ya, batal. Misalkan batal dari hadas besar, dari hadas, ya, batal, dia batal berwudu gitu, misalkan kentut, ya, maka lanjutkan saja. Tapi kalau seandainya, apalagi kalau seandainya crowded ya, kayak musim umrah di bulan Ramadan, musim umrah berhaji, wah ini crowded, lanjutkan. Tapi kalau seandainya umrah seperti sekarang, ini juga termasuk musim nih, peak season kan, ya, karena akhir tahun orang liburan. Nah, kalau seandainya susah untuk keluar, maka lanjutkan, tidak mengapa. Makanya saya memakai bahasa bila memungkinkan. Maksudnya tidak wajib. Tapi dari awal sudah harus berwudu, ya. Lihat gambar. Nah, ini yang kita katakan tadi, ya. Jadi dia melakukan romal sebanyak 3 kali sampai rukun yamani. Rukun yamani ke sini membaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Dari rukun yamani ke Hajar Aswad berjalan seperti biasa. Putaran keempat sampai ke berapa? Sampai ke 7 itu jalan seperti biasa, ya. Nah, salat di belakang makam Ibrahim. Kalau sanggup ini. Dan ingat Pak, ini kalau sejarah nanti di Mekah saya akan ceritakan ya. Dan kebiasaan saya di bus saya tidak akan diam. Saya akan megang mic, saya akan ceritakan tentang sejarah-sejarah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Karena itu waktu saya untuk membimbing Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ya. Nah, ini makam Ibrahim ini sebenarnya, kembali dulu. Makam Ibrahim ini sebenarnya di sini dekat dengan, karena kalau kita lihat kan mau membangun kembali Ka'bah, nggak mungkin kan bangunnya di sini gitu. Tapi sebenarnya dekat. Kemudian jadi ceritanya gini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliaulah orang yang pertama yang memberikan isyarat kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jadikanlah makam Ibrahim setelah tawaf salat 2 rakaat di belakangnya. Nah, diterima dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah di belakang makam Ibrahim sebagai tempat salat. Salatlah 2 rakaat di situ. Kaum muslimin banyak masuk dalam agama Islam. Akhirnya orang salat di sini banyak mengganggu orang apa? Tawaf. Akhirnya dikebelakangkan. Nah, begitu ceritanya. Nanti saya akan jelaskan ini lebarnya berapa, tingginya berapa, kemudian aslinya itu bentuk Ka'bahnya itu bagaimana, kita akan jelaskan dalam perjalanan. Nah, lanjut. Lalu sa'i setelah sholat 2 rakaat disunahkan minum air zam-zam sepuasnya dan menuangkan ke kepalanya. Kenapa? Agar semangat sa'i, karena sa'i itu perjalanan dari Safa ke Marwah 1 putaran, dan dari Marwah ke Safa 1 putaran lagi. Berarti
7 putaran dari mulai Safa berhenti di Marwah. Coba cek di internet berapa itu jarak antara Safa dan Marwah. Berapa Pak? Kalau 7 kali 7 berapa? 3,5 kilo ya? Nah, jalan 3,5 kilo. Nah, 500 ya, jalan setengah kilo, 3,5 kilo lah. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian kemudian menuju ke Hajar Aswad. Nah, ini yang kedua nih, yang setelah tawaf ini, setelah minum, setelah menyiramkan air ke kepala, menuju Hajar Aswad lagi. Tapi kalau nggak bisa, ya berikan isyarat saja, ya, memberikan isyarat sesuai dengan perincian awal di tawaf. Kemudian setelah itu berjalan menuju Bukit Safa dengan mengucapkan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Dihafal ini. Dan nanti bacaan-bacaan umrah juga saya akan share di grup, ya. Kemudian lalu berdiri di Safa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan mengucapkan Alhamdulillah, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Ini nanti akan saya bimbing ini. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasra 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Lalu berdoa. Jadi takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu baca ini. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika sampai wa hazama al-ahzaba wahdahu. Lalu berdoa. Takbir lagi 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu setelah itu baca lagi ini. Lalu berdoa lagi. Ulangi itu sebanyak 3 kali. Nah, nanti kita akan bimbing itu. Nah, lanjut. Setelah itu turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah dengan mengucapkan abda'u bima bada Allahu bih. Ya, ketika turun mengucapkan itu. Berjalanlah biasa sampai pada tempat isyarat lampu hijau. Nanti ada di atas lampu hijau. Kemudian bagi laki-laki yang tidak membawa keluarga, ya, maka dia pada saat itu lari sekencang mungkin. Ya, lari sekencang mungkin sampai dapat lampu hijau yang kedua. Ya, kemudian dia jalan seperti biasa. Nah, ini dilakukan dari Safa ke Marwah. Safa ke Marwah disebut 1 putaran. Marwah ke Safa disebut satu putaran lagi. Nah, selama sa'i antara Safa dan Marwah itu membaca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Ini dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, lihat ada gambar di pojok kanan bawah. Nah, ini dia. Dari sini Safa, dapat lampu hijau, lari sekencangnya, kemudian sini jalan lagi sampai ke Marwah. Di Marwah lakukan seperti tadi. Ya, menghadap Ka'bah, kemudian angkat tangan, kemudian takbir 3 kali, kemudian kalimat tauhid, kemudian doa. Ulangi seperti itu 3 kali. Ya, ulangi seperti itu 3 kali. Nah, ini nanti yang susahnya yang pakai kursi roda. Nah, nanti semestinya diingatkan tuh kepada saya tidak tahu peraturannya ya. Nanti apakah boleh keluarga yang mendorong atau bagaimana? Apakah nyewa gitu ya? Tidak tahu peraturannya bagaimana. Tapi biasanya orang kalau nyewa ya seenaknya aja, seenak yang dorong. Padahal di sini tempat berdoa ini waktu mustajab untuk berdoa ini. Ya, 2 tempat ini. Dari Safa ke Marwah 1 putaran, dari Marwah ke Safa 1 putaran, putaran kedua berarti. Dan dia 7 putaran, bermula di Safa dan berhenti di Marwah. Nah, lanjut. Tahallul artinya melepaskan diri dari larangan-larangan ihram. Setelah sa'i melakukan tahallul dengan cara mencukur rambut, baik dengan menggundul ataupun memendekkannya. Bagi wanita cukup mengumpulkan ujung rambut, kumpulkan ujung rambut. Ya, kemudian potong seruas jari. Ya, dengan ini telah selesai amalan umrah dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Nah, itulah tata cara berumrah. Insyaallah semuanya nanti kita akan kerjakan sama-sama. Baik, dan saya mulai dari hari ini baik yang
sudah pernah berumrah berulang kali, maka mohon bersabar ya. Kecuali kalau dia minta izin, Ustaz, saya sendiri aja Ustaz ya. Enggak apa-apa itu. Anda merasa, saya sudah paham lah gitu. Enggak jadi masalah. Karena kan begitu-begitu saja amalan umrahnya. Ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya mau ikut rombongan, maka harus bersabar, pelan-pelan gitu, ya. Nah, ada pertanyaan? Sudah masuk waktu pertanyaan. Ada waktu sekitar 20 menit lagi. Nah. Tidak ada? Untuk ibu-ibu, kalau seandainya hari ini adalah hari haid dan berarti di Madinah mulai dari 20, 21, 23, 24 kita akan berangkat 24 ke Mekah. Kalau seandainya sekitar harian ini 5 hari ini masih bisa menahan haid atau bersih haidnya, maka tidak mengapa. Kalau seandainya mau mendekati waktu umroh kemudian dia haid, maka lebih baik dia meminum atau diperbolehkan ya, bukan lebih baik, diperbolehkan bagi dia untuk meminum penahan haid, obat penahan haid. Tentu dengan izin ahli kesehatan dan izin suami. Kalau tidak, ya berarti dia cuma menziarahi kota Mekah, kota Madinah saja, tidak berumrah, itu tetap dapat pahalanya. Allahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Untuk perjalanan besok, kalau tidak salah menurut jadwalnya kan kita sekitar jam 13.20 sampai Madinah. Untuk sholat zuhurnya itu aksanya kita kerjakan di pesawat atau kita pada waktu landing? Iya. Jam berapa landingnya pasnya? 13.20. Kalau kita lihat, bentar ya Pak, jadwal sholat. Jadwal sholat berapa? 12.18. Sebenarnya kalau kasus seperti ini Pak, mana yang lebih mudah dikerjakan? Rasulullah SAW bersabda, ma khuyira baina amrayn illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun itsman. Tidaklah Rasulullah SAW dipilihkan antara dua perkara kecuali beliau akan memilih yang paling mudah. Apalagi kita itu sedang safar. Al-amru idza dhaqa ittasa'. Kaidahnya dalam kaidah fikih, sebuah perkara apabila dia sempit maka dia akan dipermudah. Safar itu kan susah. Ya. Maka cari yang mudah. Mudahnya bagaimana? Mudahnya sholat di atas tanah, bukan di atas pesawat. Di atas pesawat Bapak jatuh nanti. Ya, mudahnya di atas tanah. Dan Rasulullah SAW nggak pernah sholat di atas kendaraan, sholat wajib. Selalu sholat wajib di atas tanah. Jadi apalagi bagi perempuan, wah susah, ribet banget tuh dah. Kecuali kalau kita tidak bisa mengelak, seperti sholat apa? Subuh itu nggak bisa ngelak itu. Apalagi kalau subuh dari berangkat pulang dari Jeddah ke Jakarta. Nah, itu nggak bisa ngelak, pasti subuhan di pesawat. Bisa. Jadi saya nasihatkan ambil yang paling mudah, dan yang paling mudah adalah sholat di atas tanah, tidak di pesawat. Ya. Meskipun mungkin kita pakai Saudia, ada musola di belakangnya. Siapa yang ingin sholat di belakang tidak mengapa. Ya, jadi di situ tidak ada batasan harus begini, tidak. Tetapi mana yang paling mudah, gitu ya. Dan untuk
perihal sholat kita ini. Sekarang nanti setelah acara ini, Bapak Ibu, musola ada di sini ya? Di bawah. Di bawah. Bisa jamaah di bawah, ya. Nah, sama seperti itu juga. Mana yang lebih mudah, ya? Jamaah di bawah bisa, di kamar juga bisa dikerjakan. Kalau seandainya sendirian, maka tidak perlu azan dan iqamah. Tapi kalau berdua di kamar atau bertiga di musola atau banyak orang, maka itu wajib harus ada azan sekali, iqamah 2 kali. Nah, itu pendapat Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wajib harus ada azan dan harus ada iqamah. Begitu ya. Kemudian sholat subuh nanti, jadi jam 4 pagi kalau tidak salah tadi dari driver sudah siap untuk makan pagi, ya itu makan subuh namanya itu. Ya. Kemudian setelah itu sholat subuh. Ya, jangan sampai terlambat. Baru jangan lupa 2 rakaat sebelum subuh. Rasulullah SAW taraka hadaran wala safar. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, baik itu saat muqim atau saat safar. Ya. Kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, baru setelah itu kita ke bandara. Nah, nanti di bandara kita mendapati di pesawat kita mendapati sholat zuhur dan asar. Tapi karena kita berangkatnya itu siang sampai di sana, dan ini menarik ya, saya paling suka naik Saudi pagi gitu, karena nggak capek, kita dalam keadaan memang sedang hidup gitu, ya sedang hidup. Artinya waktu kita memang tidak tidur gitu. Waktu kita bukan waktu tidur gitu. Jadi bisa menikmati perjalanan, baca Quran kah, banyak doa kah. Nah, nanti saya juga akan kirim di WhatsApp adab-adab safar ya. Adab-adab safar, doa. Kemudian kalau naik mengucapkan Allahu Akbar, kemudian kalau turun Subhanallah, kemudian taudhi', yaitu mengucapkan pamit. Nanti saya akan berikan contohnya, ya, contoh pamit untuk keluarga yang ditinggal, untuk teman-teman yang ditinggal. Ya, kita tidak tahu, dan itu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya utusan keluarga harus memforward kepada keluarganya yang tidak ikut di dalam grup tersebut. Dan saya berharap ya laki-laki sudah cukup lah. Kalau seandainya perempuan juga mau ikut boleh, tapi laki-laki sudah cukup di grup tersebut, nanti diberitahukan pada keluarganya. Kemudian berarti nanti sholatnya seperti yang sudah saya ungkap tadi, mana yang lebih mudah. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pengan Jayat dari Batam, Ustaz. Sebelumnya saya mau menanyakan untuk umroh, Ustaz. Umroh ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah umroh, itu apa diperbolehkan untuk misal membatalkan umroh, Ustaz? Dan pelaksanaannya seperti apa, dan waktunya bagusnya seperti apa, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Perjalanan umrah itu Pak, dari mulai 1 kali perjalanan dari miqat. Maka apabila seseorang sudah berumrah untuk dirinya, maka dia harus mengambil miqat yang lain. Berarti harus Bapak kembali ke Madinah, ambil miqat lagi, baru berumrah atas nama keluarga. Adapun tanah halal yang dilakukan oleh sebagian orang, maka yang seperti ini adalah belum ada dicontohkan oleh para salafus saleh untuk melakukan umroh badal melalui tanah halal seperti di Ji'rana, Masjid Tan'im, ya belum ada. Lalu Ustaz, kenapa ada Masjid Tan'im, Masjid Aisyah? Karena Aisyah radhiyallahu anha waktu itu beliau dalam keadaan haid. Kemudian beliau belum sempat untuk berumroh, langsung berhaji. Setelah haji selesai, beliau merengek minta kepada Rasulullah SAW agar bisa berumroh. Nah, istri minta, mau tidak mau suami mengizinkan.
Akhirnya ditemani oleh saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar untuk berumrah. Jadi kalau seandainya ingin berumrah, haidlah seperti Aisyah. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau seandainya dia mengambil mikot lagi untuk membadalkan umrah, silahkan saja. Ya Allah. Nah, ada lagi? Ibu-ibu, bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertugas kembali, tapi di dalam catatan saya ini kita dari Jakarta untuk menuju Madinah itu dari hotel ini kurang lebih jam 4 pagi. Nah, kalau tidak salah subuh itu kan lewat jam 4, hampir jam 5, dekat jam 5. Jadi tadi Pak Ustaz, kita salat subuh dulu di hotel ini. Nah, ini gimana dulu penugasan kembali Pak? Iya, Pak. Baru nanti takut ketinggal jawabannya, apalagi yang kami anak kecil juga. Iya, betul. Terima kasih. Ya. Pihak travel mungkin bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberangkatan, ya insya Allah subuhnya di sini Pak. Subuh di sini, nanti mungkin petugas kita juga akan mengingatkan dan membangunkan yang mungkin takutnya ada yang tertidur. Subuh itu jam 4 lewat 11 di Jakarta. Jadi insya Allah bisa cukup untuk kita makan. Nanti insya Allah kita jam 5.30 ataupun paling lambat kalau ada ini jam 6. Dan di sini pun juga ada kendaraannya dari pihak hotel. Kalaupun memang terjadi, mudah-mudahan sih tidak ada terlambat ya. Nanti akan menyusul, karena dari sini ke terminal itu hanya sekitar 10 menit. Terima kasih. Untuk sholat berarti di hotel. Nanti mungkin bisa kalau berjamaah bisa bawa. Jadi dari depan ini ada tangga ke bawah, itu nanti ada musola cukup luas, bisa berjamaah di sini. Ya. Ada lagi? Cukup kiranya. Biasanya saya kalau pas lagi manasik seperti ini, saya ingin berkenalan. Siapa saja, bawa siapa saja, agar kita lebih luas lah. Ini kan nggak kenal nih. Paling saya kenal Pak Ivansa, Mas Dayat, kemudian yang lain-lain dari wali santri. Ya. Mungkin memperkenalkan diri dulu. Dari Pak Robi tadi sudah, sekarang Pak Dr. Habli mungkin berdiri, kemudian bawa siapa saja. Dari mana bawa siapa saja, biar lebih akrab saja Pak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, anak Habli sama istri dan satu anak usia 7 tahun. Kami berdua berprofesi sebagai dokter THT di rumah sakit di Jakarta. Mungkin kalau nanti mau sekalian konsultasi dan lain-lain. Iya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Ini mungkin yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Taufik Hidayat. Saya bawa anak saya Muhammad Fahri dan istri dan anak saya lagi perempuan Nova. Istri keberapa tuh? Istri keberapa? Satu. Kalau baik. Dari Banjarmasin. Dari Banjarmasin. Ini bapak saya yang di depan, bapak saya, Bapak Kasful Anwar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Gadang Guntur Hardi, bisa dipanggil Gadang. Gadang ya. Gadang, ya. Jadi anak dari Balikpapan. Masya Allah. Pergi insya Allah dengan istri. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kayaknya Sabang sampai Merauke nih. Ada dari Batam tadi ya, Batam ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Helmi, berdua sama istri. Kami dari Jakarta. Ya, Jakarta, Masya Allah ya.
Ini anaknya Pak Manan, Pak Manan kenalan saya. Sehat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak dari Tanah Bumbu, Joko Cikartono bersama istri. Panggil apa Pak? Joko. Joko, Pak Joko. Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ya. Iya, dari Batu Licin. Batu Licin ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Iman Syah. Kebetulan bawa istri, bawa anak satu, kebetulan di pesantren Intan Ilmu. Ya, ini wali santri Pak. Ya. Ini salah satu ketua DKM masjid Pak, Masya Allah. Nanti kerja nanti ada bapaknya. Iya, Masya Allah. Silakan Pak. Dipanggil Pak Ivan Pak ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Pak Ikut Kaderullah. Saya di Banjarmasin pernah 35 tahun. Hijrah kembali ke Jogja 13 tahun. Nah sekarang ke Banjarmasin lagi. Iya. Sudah sejak Mei tadi. Masya Allah. Saya di bawah Kaderullah, di bawah Mas Ahmad Bedri. Oh, Masya Allah. Rombongan 6 orang. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan berkah. Amin. Dipanggil apa Pak? Namanya dipanggil apa? Walibut. Masya Allah. Siap. Belakang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ishak dari Banjarmasin. Masya Allah. Berangkat sendirian Ustaz. Nah, ini yang perlu rombel tadi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ashadi Munandar. Ya. Saya kebetulan Panggil apa Pak? Ashadi. Ashadi, ya. Kebetulan wali santri Nabil. Nabil, Ini ya. adik Nabian. Masya Saya Allah. membawa rombongan juga 8 Masya sama Allah. istri, bapak mertua, Masya dan Allah. anak saya Nawab, Nadim, Nabil. Bertiga. Masya Allah, Masya Jadi Allah. kita komplit Ustaz. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah nih. Amin, amin, amin. Ini santri-santri sedang libur Pak Robi, jadi ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Deguli, seorang wali santri dari Hadi Pamanullah. Masya Allah. Membawa adiknya 2, Masya Allah. istri 1. Masya Allah. Takut ya, takut istri satu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Rian Rizky Hidayat, dipanggil Yayan dari Bantal Ustaz. Saya bersama istri dan adik saya juga. Masya Allah. Rian panggil ya. Yayan boleh. Yayan ya, Yayan. Ya. Ustaz. Jazakallah khair. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rian Mahduraya dipanggil Yaya Ustaz. Saya di sini beserta istri saya dan anak saya. Masya Allah. Biasa dipanggil Yaya. Dan ini pertama kali kami Ustaz. Masya Allah. Ya, sering-sering nanya ya Pak. Yang baru-baru pertama sering-sering nanya, jangan sungkan. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Soleh Ustaz. Waalaikumsalam. Dipanggil Soleh. Saya bersama kedua orang tua saya, Masya Allah. mertua saya dan anak dan istri saya. Yang pakai kursi roda ya, ibu ya. Itu ibu apa mertua? Ibu. Ibu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jadi amal saleh Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Cukup tanya? Ada lagi? Cukup ya. Ya, ini yang bisa disampaikan. Sudah mendekati waktu maghrib, jam 18:06 maghribnya. Nanti bisa diatur oleh pihak travel, apalagi kegiatan setelah ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sekali lagi saya katakan, apa saja permasalahan agama yang berkaitan dengan umroh atau di luarnya, maka selama saya bisa jawab, insya Allah akan dijawab. Kalau saya sedang sibuk, sedang tidur, maka ini aja, itu hak bapak dan ibu, ya. Tidak perlu sungkan, tidak perlu tidak nyaman, karena
mulai dari sekarang kita bersama-sama untuk mendalami agama Islam sambil menziarahi dua kota suci ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.